Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan kepada kita, di mana kita boleh nikmati sampai saat ini. Dan kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Saat ini kitab Zefanya pasal yang ketiga. Ya, Zefanya pasal 3, memang dalam kitab ini intinya tentang hari Tuhan ya, ada peringatan bagaimana akan ada hukuman bagi mereka yang tidak bertobat ya. Nah, khusus untuk umat Yehuda, mereka akan mendapatkan hukuman disiplin di mana bangsa ini akan berserak, akan dibuang ya ke Babel. Tetapi kemudian Tuhan memulihkan hidup mereka, Tuhan mengasihi mereka. Jadi disiplin itu tidak membinasakan atau menghabisi seluruh umat, tetapi mendisiplin untuk kemudian dipulihkan ya setelah mengalami kesukaran itu. Janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka. Di ayat 9 firman Tuhan berbunyi demikian. Ya, Zefanya pasal 3. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Ya, Tuhan mengasihi bangsa-bangsa, mengasihi umat Yehuda. Ya, bangsa-bangsa yang mendapatkan, di sini dikatakan bibir lain, memberikan bibir lain, artinya mulut mereka ya menyembah Allah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dengan kata lain, mereka percaya kepada Allah, ya. Jadi mereka berseru kepada Tuhan, maka firman Tuhan katakan yang berseru di dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi mereka yang berseru di dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, mereka memanggil nama Tuhan, dikatakan mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya, beribadah. Jadi bangsa-bangsa akan datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa itu. Bibir lain artinya Tuhan menguduskan mereka, Tuhan menjamah mereka, ya Tuhan memulihkan ya kehidupan bangsa-bangsa umat ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menarik sekali ya, di mana orang-orang percaya, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, dia akan mengalami sukacita, ya, mengalami kebahagiaan. Bukan berarti tidak ada pergumulan ya. Tolong digarisbawahi, jangan berkata, oh kalau gitu kita nggak ada pergumulan dong. Selagi hidup tentu ada pergumulan, sekalipun kita berkata sebagai orang percaya tetap. Tetapi apapun pergumulan kita, ya kita tetap mengalami atau menerima sukacita daripada Tuhan, karena Tuhan bersama dengan kita, Tuhan beserta kita. Di ayat 17 berkata begini, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan, ya, yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasihnya, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ini ada pujian ya, dinyanyikan ayat ini, luar biasa. Jadi Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan bersama dengan kita. Ya, kebersamaan kita dengan Tuhan ini, kalau kita mengerti, ini luar biasa ya. Karena dikatakan apa? Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ya, jadi kalau misalnya begini, ada dua sahabat kita, ya satu teman yang jago lah katakan ya, jago dalam bela diri, hebat dia, ya. Tapi yang satunya nggak tahu apa-apa, ya, nggak, ya penakut juga, ya, dia nggak punya kekuatan. Sementara yang satu jago ya, hebat. Nah, ketika kita berjalan, ya diantara ya katakan preman-preman begitu, diantara orang-orang yang melakukan orang-orang jahat. Nah, kemudian dipilih
Akan berbeda kalau kita berjalan waktu itu bersama teman yang tidak bisa buat apa-apa. Memang dia menyertai kita, tapi itu mencelakakan, ya. Itu akan mengkhawatirkan. Karena kita sedang berjalan dengan teman yang tak berdaya gitu loh. Nah, ini akan menakutkan. Kita was-was, kita kemungkinan akan babak belur. Ya, kita tidak akan dapat dilindungi karena teman ini tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, tetapi kalau hari itu kita sedang berjalan bersama teman yang hebat, yang tadi jago, ya, jago bela diri, dia punya kekuatan yang dahsyat. Nah, ketika kita berjalan bersama dengan dia, kita ada rasa tenang loh. Ya, kita nyaman. Ya, kiri kanan kita ada orang-orang yang katakan preman-preman. Mereka nggak berani ganggu kita. Kenapa? Karena di sebelah kita ini ada seseorang yang kuat gitu loh, yang jago, ya, seperti itu. Jadi bersama dengan teman yang jago ini kita tenang. Ada masalah nggak? Ada. Kiri kanan kita ada preman-preman yang siap ganggu kita. Tapi karena kita berjalan bersama dengan sahabat yang punya kekuatan yang luar biasa, kita tenang. Jadi seperti itu, ya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Saya akan tetap berjalan tenang menghadapi, ya, tempat yang mungkin katakanlah menyeramkan itu. Ya, orang bisa palak kita, orang bisa todong kita, orang bisa menganiaya kita. Kita nggak ada masalah jalan di situ. Karena apa? Di sebelah kita itu ada sahabat, teman yang memang jago bela diri, hebat, disegani, ya, dihormati. Preman-preman pun takut sama dia. Lah, kita tenang, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya dalam perjalanan hidup kita, firman ini mengatakan bahwa ya Tuhan itu, Allah yang hebat itu, ya, sebagai pahlawan ada di antara kita. Nah, ini perlu kita lihat dalam perjalanan hidup ini. Ada orang-orang yang punya masalah, punya pergumulan, begitu tidak berdaya menghadapinya, ya, lemah imannya, kemudian menyerah, dan bahkan ada yang sampai, ya, stres, depresi, bunuh diri. Kenapa? Ya, karena dia tidak menyadari bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan dia, dan Tuhan itu sebagai pahlawan, ya, yang memberi kemenangan. Jadi apapun situasi pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini, jika kita bersama dengan Tuhan yang dia sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, maka kita jangan takut menghadapi persoalan. Berserahlah kepada Tuhan, ya, andalkan Tuhan dalam hidup ini, ya. Dia bersama dengan kita, ya. Jadi sesuatu yang aneh dong kalau tadi saya bersama dengan sahabat, teman yang hebat, gagap, yang luar biasa, jago bela diri itu, saya terus ketakutan melewati jalan yang penuh dengan preman-preman, ya, saya kan rugi. Itu berarti saya tidak ngerti, tidak menyadari bahwa yang di sebelah saya itu hebat. Ya, kerugian kepada saya dong. Nah, tapi karena saya tahu, ya, teman sahabat di sebelah saya itu orangnya hebat dan disegani, ya, saya santai saja, tenang saja menghadapi, ya, masalah yang ada di depan, yang kemungkinan bisa mereka menganiaya. Tapi karena saya bersama dengan sahabat yang kuat, ya, nggak perlu takut. Nah, bukankah Allah Tuhan kita dahsyat? Ya, lebih hebat dengan sahabat yang jago bela diri itu. Ya, artinya Bapak Ibu, karena Tuhan itu ada di antara kita, bersama dengan kita, tidak hanya sebatas penonton Dia, tapi Dia mengerti keadaan kita. Dia punya kemampuan untuk membela kita. Dia punya kemampuan untuk menolong kita. Ya, Dia punya kemampuan untuk menyembuhkan ketika kita sakit. Dia punya kemampuan untuk memberkati kita dengan berkat-berkat jasmani. Ya, Dia punya kemampuan. Dia punya kemampuan untuk menolong kita dalam segala hal. Yang menarik, ya, dikatakan, Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Jadi hadirnya Tuhan bersama dengan kita, atau dengan kata lain, ketika Tuhan bersama dengan kita, Dia bergirang. Jadi ketika kita andalkan Tuhan, kita terus bersandar pada Tuhan, Tuhan itu bergirang, Tuhan itu senang. Jadi Tuhan tidak merasa disusahkan.
Ketika saudara berdoa, ketika saudara berseru kepada Tuhan, ketika saudara mengadu kepada Tuhan, Tuhan tidak merasa disusahkan. Ya beda dengan manusia ya. Kalau ada orang lain terus datang kepada kita, terus datang kepada kita. Kemarin sudah ditolong, hari ini ditolong, besok datang lagi. Nah kita bilang ini orang menyusahkan saja. Tiap-tiap hari minta tolong saja, capek saya. Nah itu kita secara manusia, tetapi Tuhan tidak. Justru Tuhan bergirang karena kita. Ya, Tuhan bergirang. Jadi sejauh kita terus bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, berserah kepada Tuhan, memuji Dia, memuliakan Dia, ya Tuhan bergirang. Ya, Tuhan bergirang. Justru kalau kita melarikan diri dari Tuhan, Tuhan sedih. Kira-kira begini, kita punya masalah, kita punya pergumulan, kemudian kita andalkan kehebatan kita. Di situ Tuhan sedih. Banyak kali Tuhan sedih kalau kita lihat ya dari kehidupan umat Tuhan ya, di mana umat Tuhan tidak mengandalkan Tuhan. Wah, pokoknya lakukan ini, lakukan itu. Misalnya, seseorang mengalami sakit gitu ya, wah dia tidak berdoa lagi kepada Tuhan. Dia berjuang dapat obat sana, obat sini, bahkan saking ingin sembuhnya, ya menggunakan kekuatan-kekuatan lain. Ya, pergi ke paranormal ya, spiritual yang lain yang bukan di dalam Tuhan Yesus. Nah ini menjadikan hati Tuhan. Ya, menjadikan hati Tuhan. Kenapa pergi ke yang lain? Padahal Tuhan itu adalah Allah yang perkasa. Dia sanggup menolong. Jadi Tuhan bergirang karena kita umat Tuhan. Ya. Kemudian berikut, Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Pernahkah kita menyadari hal ini? Ya, dengan keberadaan kita Allah bersorak-sorai. Nah, kenapa Allah bersorak-sorai? Tentu karena kita, anak-anaknya, umatnya, ya bersama dengan Dia, taat kepada Dia, melakukan perintahnya, kita sendiri menyenangkan hati Tuhan. Ya nggak mungkin dong kita terus-menerus melakukan dosa kemudian Tuhan bersorak-sorai karena melihat kita berdosa. Oh enggak. Ya Tuhan sedih. Tetapi oleh karena perbuatan kita memuliakan Dia, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, maka Tuhan bergembira. Nah, pernahkah saudara membuat Tuhan bergembira? Tentu jawabannya pernah dong, atau sering. Dan kerinduan kita ya tiap-tiap hari. Tapi pernahkah kita mendukakan hati Allah? Oh, tentu pernah. Ya sesekali gitu ya, karena kelemahan kedagingan kita. Sesekali atau seringkali? Sesekali ya Bapak Ibu ya. Sesekali kita ya mendukakan hati Tuhan. Oh, tiba-tiba kita marah, tidak kontrol ya. Tiba-tiba kata-kata kita tidak baik ya. Pikiran kita kacau ya, itu kan mendukakan hati Tuhan ya. Kemudian tidak memberikan pengampunan kepada seseorang misalnya. Ya, sesekali. Ya jangan seringkali ya. Jangan seringkali mendukakan hati Tuhan. Tetapi seringkalilah tindakan kita membuat Tuhan bergembira atau terus menerus. Inilah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh Tuhan mengasihi kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita sebagai pahlawan itu ya. Dia bergilang oleh karena kita. Tentu karena tindakan kita. Tindakan kita yang baik dan benar itu bisa kita lakukan karena Tuhan sudah memberi bibir yang lain kepada kita. Artinya Tuhan sudah menguduskan kita. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan dan kita responi panggilan itu, kita percaya kepada Yesus, kita berseru di dalam nama Yesus, kita adalah umat pilihannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 19 firman Tuhan berbunyi demikian. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Jadi Tuhan akan memulihkan kita dalam perjalanan hidup kita. Ya, sebagaimana Tuhan berjanji memulihkan umat pilihan setelah mereka masuk dalam pembuangan.
mereka kemudian dipulihkan. Pun demikian, hidup kita yang tadinya jauh dari Tuhan, yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan, kemudian Tuhan panggil kita, Tuhan selamatkan, Tuhan pulihkan hidup kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak hanya kehidupan kita ini dipulihkan oleh Tuhan, ya, di mana kita datang kepada Dia, tetapi dalam perjalanan hidup hari lepas hari pun ada banyak hal di mana Tuhan akan memulihkan keadaan kita, ya, hidup kita sukacita kembali, ya, kemudian persoalan-persoalan yang ada, ya, keadaan yang sulit yang kita alami Tuhan akan pulihkan, kesehatan kita Tuhan akan pulihkan, semuanya Tuhan akan pulihkan tepat pada waktunya. Untuk itu bersandar kepada Tuhan, ya, kita berseru di dalam namanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita terus melangkah di dalam Dia. Kita akan masuk dalam doa-doa kita, apapun persoalan pergumulan kita percaya Tuhan sanggup menolong kita.